Selamat sore, rekan-rekan sesama mahasiswa yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kita pada diskusi sesi 4 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan topik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan dasar di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tulis, mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Magister Pendidikan Dasar dari UPBJJ UT Kendari. Diskusi kita kali ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Jawaban saya untuk pertanyaan pertama adalah bahwa dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, guru pendidikan dasar memegang peran penting dalam memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. TIK dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkaya pengalaman belajar siswa, memperluas sumber daya pembelajaran, serta mendorong keterampilan abad 21, serta kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Jawaban dari pertanyaan kedua, langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini, sebagai guru, saya memastikan bahwa sekolah memiliki akses yang cukup terhadap perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan koneksi internet yang stabil. Penggunaan perangkat ini membantu siswa dalam mengakses informasi dan materi pembelajaran secara langsung. Kemudian yang kedua, pemanfaatan aplikasi dan platform pembelajaran. Dalam hal ini, saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau Quizzes untuk membuat kegiatan belajar lebih interaktif dan terstruktur. Melalui platform ini, saya bisa berbagi materi, memberikan tugas, serta memberi umpan balik secara langsung. Aplikasi ini juga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, integrasi media pembelajaran interaktif. Di sini penggunaan video, animasi, dan simulasi pembelajaran dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap materi yang abstrak. Misalnya, dalam pembelajaran sains, saya menggunakan video eksperimen atau simulasi virtual agar siswa dapat melihat fenomena yang sulit dipahami hanya dengan penjelasan lisan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan keterampilan digital siswa. Nah, di sini bagaimana mengajarkan keterampilan digital dasar kepada siswa sangat penting. Saya berusaha untuk mengenalkan mereka pada penggunaan perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office atau Google Dokumen, serta keterampilan mencari dan mengeksplorasi informasi secara online. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning sangat efektif untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan kolaboratif siswa. Melalui platform online, siswa dapat bekerja bersama-sama dalam kelompok, berbagai ide, dan menyelesaikan proyek secara bersama-sama, baik dalam bentuk presentasi digital, video, atau produk lainnya. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana Anda melihat dampak positif dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, dampak positif yang dirasakan. Yang pertama itu peningkatan keterampilan digital siswa. Dalam hal ini, pemanfaatan TIK memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang sangat diperlukan di era digital ini. Mereka menjadi lebih terampil dalam mencari informasi, menggunakan perangkat lunak, dan berkomunikasi secara efektif menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan interaktif.
Teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Siswa lebih tertarik ketika materi disampaikan melalui video, permainan edukatif, atau aplikasi interaktif yang menggabungkan unsur visual dan auditori. Kemudian yang ketiga, peningkatan akses terhadap sumber pembelajaran. Dalam hal ini, dengan menggunakan TIK, sumber daya pembelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks. Siswa dapat mengakses berbagai materi dari materi internet, termasuk artikel, video edukasi, dan simulasi yang dapat memperkaya pemahaman mereka. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat, apa tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Jawaban dari pertanyaan keempat terkait tantangan dalam implementasi TIK. Yang pertama itu keterbatasan akses teknologi. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan internet. Ini bisa menjadi hambatan dalam memanfaatkan TIK secara maksimal, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kemudian yang kedua, keterbatasan kemampuan guru. Ada beberapa guru mungkin belum memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi guru perlu dilakukan agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara efektif. Kemudian yang ketiga, gangguan dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi terkadang bisa mengalihkan perhatian siswa. Mereka mungkin lebih tertarik pada aplikasi permainan atau media visual daripada materi pembelajaran yang diberikan. Jika pengaturan atau pengawasan dalam penggunaan teknologi tidak dilakukan dengan baik. Kemudian yang keempat, masalah infrastruktur. Koneksi internet yang tidak stabil atau perangkat yang rusak dapat menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan besar terutama di daerah-daerah yang memiliki jaringan internet tidak memadai. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi kali ini bahwa integrasi TIK dalam pembelajaran sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berusaha untuk terus mengembangkan keterampilan saya dalam memanfaatkan teknologi, serta memastikan bahwa siswa dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang sangat bermanfaat. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan akses dan pelatihan, dampak positif yang dihasilkan sangat besar, seperti peningkatan keterampilan digital, kreativitas, dan pemanfaatan konsep yang lebih mendalam. Untuk itu, perlu adanya dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, sekolah, serta pihak terkait dalam memastikan keberhasilan implementasi TIK di pendidikan dasar. Terima kasih, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sesama siswa. Demikianlah yang dapat saya paparkan dari materi diskusi kita hari ini. Semoga mendapat saran, masukan demi meningkatkan analisis saya dan untuk kebaikan kita bersama. Akhirnya saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.